Nah, halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tahu bersama bahwa Bapak Prabowo dan Gibran sudah mendeklarasikan kemenangan di Pilpres 2024 ini. Dan ini sepertinya sudah dipersiapkan secara matang ya, karena satu hari menjelang setelah pemilihan, setelah pencoblosan ini Prabowo langsung mendeklarasikan kemenangan. Dan yang hadir itu sangat banyak teman-teman ya. Bukan jumpa pers, tapi di tempat di gedung yang pendukung 02 hadir banyak di tempat tersebut. Namun ini hanya mengacu kepada quick count. Kalau kita melihat di pengalaman Bapak Prabowo di 2014, 2019 sama persis apa yang dilakukan saat ini teman-teman ya, yaitu mendeklarasikan kemenangan ya. Ini Bapak Prabowo sudah melakukannya 3 kali. 2014, 2019, dan 2024. Nah, video-video yang sudah berhasil saya kumpulkan deklarasi dari Bapak Prabowo di 2014, kemudian beliau kalah di pengumuman resmi KPU. 19 atau 2019 juga setelah mendeklarasikan kemenangan, Bapak Prabowo ternyata kalah. Karena acuannya hanya quick count, bukan real count yang dikeluarkan oleh KPU teman-teman. Dan apakah jika di tahun ini Bapak Prabowo sudah melakukan deklarasi kemenangan, apakah akan terjadi pengulangan, yaitu kekalahan yang berulang ya di pilpres sebelumnya? Dan ternyata setelah real count dikeluarkan, Bapak Prabowo ternyata tidak berhasil memenangkan satu putaran. Nanti kalian bisa berikan komentar terbaik kalian di kolom komentar. Yang jelas videonya ini teman-teman ya, yang berhasil kita kumpulkan dari 2014. Menyatakan menerima kepercayaan dan amanah yang diberikan mandat dari rakyat Indonesia. Kami dari Koalisi Merah Putih menyampaikan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kami, pasangan nomor 1 Prabowo Hatta dari Koalisi Merah Putih. A few moments later. Pemirsa, pasca penetapan presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum KPU, Prabowo dan Hatta memiliki reaksi berbeda menanggapi kekalahan mereka. Prabowo nampak emosional, sementara Hatta lebih memilih tenang dan tidak menggebu-gebu. 62% perhitungan real count dan kemenangan ini kami deklarasikan secara lebih cepat karena kami punya bukti-bukti bahwa telah terjadi usaha-usaha dengan berbagai ragam kecurangan yang terus terjadi di berbagai desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, dan kota seluruh Indonesia. Kepada seluruh pendukung pasangan 02 Prabowo Sandi yang berasal dari berbagai kalangan, dari partai-partai Indonesia Adil Makmur, para ulama, para relawan, tokoh-tokoh agama lainnya dari semua agama, para pemuda-pemudi milenial, seluruh emak-emak dan bapak-bapak yang militan dimanapun berada, kami ajak bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rasa syukur yang sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya. Kami yakin hanya dan berkahnya lah perjuangan panjang kita semua untuk memenangkan perjuangan politik telah berhasil dengan dukungan rakyat. Kami mohon janganlah kemenangan yang kita peroleh dengan izin Tuhan Yang Maha Kuasa menjadikan kita bersikap jumawa dan sikap lain yang berlebihan. Inilah saat yang tepat bagi kita semua anak bangsa untuk segera saling mempererat persaudaraan kita. Seperti dikatakan oleh Pak Jokowi, agar rantai yang putus segera disambung kembali. Sudah tentu
saya dan saudara Sandiaga Uno akan tetap bersahabat dengan Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin dan semua dalam jajaran 01. Semuanya adalah saudara-saudara kita. Kami akan jadi presiden dan wakil presiden untuk seluruh rakyat Indonesia. Demi kejayaan dan kelestarian seluruh bangsa Indonesia dan NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terakhir, marilah kita bahu-membahu. Apapun partai kita, apapun agama kita, apapun suku kita, apapun kelompok etnis dan ras kita, perbedaan latar belakang kultural kita, agar kita dapat segera bangkit membangun bangsa dan negara kita bersama-sama dengan Pancasila sebagai ideologi dan pandangan. Mendeklarasikan kemenangan sebagai presiden dan wakil presiden. A few moments later. 02 tidak akan menerima hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU selama penghitungan tersebut bersumber pada kecurangan. Ini parah nih. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Bersyukur atas hasil penghitungan cepat yang sudah ada. Semua penghitungan, semua lembaga survei, termasuk lembaga-lembaga yang berada di pihak-pihak paslon lain, menunjukkan angka-angka yang memang paslon Prabowo Gibran menang sekali putaran. Saya bersama Mas Gibran berpesan, menyampaikan, walaupun kita bersyukur, kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh jumawa, kita tidak boleh euforia. Kita tetap harus rendah hati. Nah, kalau kita melihat video-video tadi, sebenarnya saya sendiri malu ya. Kalau sudah keluar-keluar terlebih dahulu menyatakan deklarasi kemenangan, namun ternyata setelah real count itu mengalami kekalahan. Dan semoga di Pilpres 2024 bisa saja terjadi seperti itu, teman-teman ya. Dan semoga saja bisa terjadi. Dan Bapak Anies Baswedan maju di putaran kedua ataupun bisa satu putaran. Karena real count bisa saja tidak seperti quick count yang sudah dikeluarkan. Karena quick count bisa kita nilai itu adalah penggiringan opini yang membuat psikologi yang menonton itu bisa terpengaruhi. Baik dari pemilih yang memilih 01 yang membuat mungkin ya melemahkan semangat juangnya karena melihat real quick count yang begitu masif ya, baik di media sosial maupun di televisi ya, itu sangat luar biasa. Saya usulkan mungkin quick count ini diturunkan saja ya dari media, dari televisi ya. Kita coba lihat di real count KPU-nya, karena di KPU sendiri sudah ada penghitungannya meskipun tidak 100% belum ya,
karena masih ada beberapa waktu sampai 20 Maret nanti untuk penghitungan ini teman-teman. Oke, gimana menurut kalian nih? Karena ini luar biasa, Bapak Prabowo ini sangat pede, sangat yakin, dan ini juga pernah sekali lagi ya mengulangi apa yang beliau lakukan di tahun 2014 dan 2019. Silakan kalian berikan komentar. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.